Mungkin bisa dijelaskan secara spesifik perjuangannya hingga akhirnya saat ini bisa menempuh jalan damai, seperti apa alurnya, Tante Beta? Ya, perjuangannya selama 14 hari ya, alhamdulillah berkat doa, yang pasti doa saya minta kepada Allah diberikan yang terbaik, kemudian doa dari keluarga doa dari anak gitu kan, doa dari teman-teman semua, kemudian dari fans saya juga yang banyak mendoakan yang jalan terbaik buat anak saya. Benarkah Tante Beta sampai sujud di hadapan Ibunda Rinoa untuk bisa memaafkan Leon Dozin dan bebas dari penjara, atau seperti apa fakta yang sesungguhnya? Refleks aja sih, refleks karena saya mungkin juga Allah yang nyuruh saya kan, terus karena terdorong cinta saya terhadap anak tentunya sebagai seorang ibu ya. Jadi dan ya refleks kan tidak disengaja gitu kan, dengan begitu aja saya lakukan. Selain sujud di hadapan Tante Rinoa, mungkin apalagi dilakukan setelah itu? Ya natural aja sih, pokoknya saya minta yang terbaik gitu loh, usaha seorang ibu. Artinya ada percakapan apa mungkin, Tante? Ya. Artinya ada percakapan apa mungkin? Ya. Selama 14 hari itu dengan Ibu Rinoa? Ya wajar aja kok, sebagai seorang ibu dengan ibu dan Mama Rinoa juga merespek saya untuk chat dan hubungan gitu kan, yang wajar-wajar aja. Mungkin jaminan apa sih yang diberikan dari pihak Tante untuk Rinoa, Tante? Semua ada di sini. Ada di sini. Mungkin gimana sampai akhirnya kamu bisa berdamai Leon? Jadi kemarin setelah saya mengalami kejadian tersebut dan demi keamanan dan perlindungan terhadap diri saya melakukan pelaporan di Polda Metro Jaya. Karena saya yakin apabila saya tidak melakukan pelaporan, kejadian tersebut akan berulang. Pihak kepolisian kan kemudian sudah melakukan penetapan pasal 351 terhadapnya. Namun saya teringat dengan hukum kasih yang selalu diajarkan kepada saya sejak saya kecil di keluarga saya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya juga sayang sama Mama Beta karena saya mengerti perasaannya, karena saya juga punya ibu dan saya juga perempuan yang suatu hari nanti juga akan menjadi seorang ibu. Saya juga melihat Leon kemarin. Saya lihat Leon sudah jerah. Leon bilang ke saya, "Rino, aku minta maaf. Aku gak akan mengulangi lagi. Aku tobat. Gak enak ada di sini, Rino. Kalau dari saya yang terpenting, Leon,
sudah berubah, Leon sudah mendapatkan pelajaran. Saya lihat juga Leon di situ banyak belajar, dan dari 2 minggu ketika dilakukan penahanan terhadap dirinya, saya melihat sendiri banyak perubahan yang terjadi di dirinya. Dia juga bilang, terima kasih ya Rinoa, karena kamu, aku dulu yang mungkin bisa dibilang sombong, sekarang aku jadi manusia yang lebih rendah hati. Karena kita semua di sini jadi sama, tidak ada yang dibeda-bedakan, tidak ada ukuran kasta di situ, semua mereka jadi sama. Ya saya tahu udah banyak berubah di situ, dan saya dengan tulus dan dengan ikhlas saya mengampuni Leon, memaafkan Leon, memaafkan siapapun yang menyakiti saya, diikuti dengan tindakan saya mengampuninya. Yang terpenting, asalkan orang tersebut sudah berubah, pasti akan selalu ada kesempatan. Saya juga berdosa kalau saya tidak mengampuni Leon. Saya selalu teringat dengan ajaran-ajaran dalam hidup saya. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Saya tahu tidak ada manusia yang sempurna, termasuk Leon maupun diri saya. Dan yang paling terakhir, perdamaian ini terjadi adalah lahir dari hati saya, bukan karena pihak manapun, tidak lebih dan tidak kurang, bukan karena adanya campur tangan dari siapapun, termasuk bukan karena adanya kuasa hukum atau penasehat hukum dari pihak manapun itu. Sekian. Tapi Rinoa masih memiliki rasa sayang juga gak sih ke Leon? Sebagai sesama manusia, saya mengasihi Leon. Untuk melanjutkan hubungan Atau break dulu. Yang penting Leon berubah dulu aja sih. Mas Yuli, mungkin bagaimana akhirnya Tante berbesar hati memaafkan Saya dari awal sudah memaafkan Leon, dan pas saya datang dari Manado ke sini, pas hari pertama menuju ke Polres Metro, tiba-tiba bertemu dengan Ibu Beta. Dari situ tergerak hati saya langsung untuk memaafkan dengan Ibu Beta. Cuman pada saat itu ada yang masuk, ada kuasa hukum, sehingga pada saat itu saya pikir ya udah nanti kita reda-reda dulu, karena saya pikir perdamaian ini terjadi karena berdasarkan dari hati kami sendiri tanpa ada unsur dari pihak-pihak manapun juga. Rinoa, mungkin kondisi kamu sekarang seperti apa sih? Masih ada trauma atau enggak pasca kemarin kekerasan itu? Kalau sama Leon, jujur saya tidak membenci Leon. Saya cuma tidak suka dengan perbuatannya aja. Kalau dari diri saya, semakin hari yang jelas saya semakin membaik ya. Tapi saya cuma masih takut aja kalau saya lihat Fortuner hitam. Tapi nggak apa-apa. Saya cuma butuh waktu aja. Tapi intinya saya tidak membenci Leon. Saya tetap mengasihi Leon. Rinoa, apa pendampingan psikolog kamu? Iya. Sudah ada konsultasi untuk psikolog? Rencana ini ya, dari rencana. Atau mungkin untuk surat pernyataannya sendiri boleh dibacakan poin-poinnya apa saja sih yang menjadi jaminan dari pihak Tante untuk pihak Rinoa? Mungkin bisa mau dibacakan ya.
surat perjanjian perdamaian bersyarat. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Muhammad Leon Rahman Dozan, umur 26 tahun, tempat tanggal lahir Jakarta 17 Juli 1997, alamat Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Nama Sri Betaria Astuti, umur 63 tahun, tempat tanggal lahir Bandung 14 Desember 62, alamat Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Nama Willy Dozan, umur 67 tahun, tempat tanggal lahir Magelang 10 Februari 57, alamat Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Nama Rinua Najwa Aurora Ninda Senduk, umur 19 tahun, tempat tanggal lahir Manado 23 Juli 2004, alamat Jalan Biak Cideng Gambir, Jakarta Pusat. Nama Yuliana Asaat SH, umur 42 tahun, tempat tanggal lahir Luwuk 14 Juli 81, alamat Kelurahan Kolongan, Tomohon Tengah, Kota Tomohon, disebut sebagai pihak kedua. Bahwa kedua belah pihak membuat perjanjian perdamaian dalam hal adanya laporan kepolisian nomor LP B 6694 11-2023 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 8 November 2023 di Polda Metro Jaya DKI Jakarta atas dugaan penganiayaan pasal 351 KUHP oleh Muhammad Leon Rahman Dozan terhadap Rinua Najwa Aurora Ninda Senduk dengan persyaratan yang pertama bahwa Muhammad Leon Dozan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya yang sudah dilakukan terhadap Rinua Najwa Aurora Ninda Senduk. 2. Bahwa Muhammad Leon Rahman Dozan berjanji akan berkelakuan baik dan tidak akan menyakiti Rinua baik fisik maupun psikis terhadap Rinua Najwa Aurora Ninda Senduk sampai kapanpun. Ketiga, dengan adanya perjanjian perdamaian ini, pihak kedua selaku pelapor akan mencabut laporan kepolisian nomor LP B 6694-11-2023 SPKT Polda Metro Jaya yang sudah dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Demikian perjanjian perdamaian ini dibuat untuk dipatuhi dan ditandatangani bersama, tidak bisa dilanggar dan berkekuatan hukum. Jakarta 1 Desember 2023 yang membuat perjanjian pihak 1 Muhammad Leon Rahman Dozan, Sri Betaria Astuti, Willy Dozan. Pihak kedua Rinua Najwa Aurora Ninda Senduk dan Yuliana Asaat, disaksikan oleh Carika Gartika dan Nabila Rahman Dozan. Laporan ini persisnya kapan Tante dicabut? Hari Senin. Tanggal? Hari Senin tanggal 3. 4 ya. 4 ya. Nanya terkait surat perjanjian ini mungkin dari pihak Rinua itu udah cabut laporan atau seperti apa, dan ini kan ada 2 pasal ya, yang pertama dengan 13 yang ada 520. Jadi kita urusin yang satu dulu. Jadi urusin yang pasal 351 ini nanti akan kita rencananya tanggal 4 ya, 4 Rinua nanti ke Polres untuk mencabut laporannya. Jadi kalau udah mencabut itu dua-duanya udah nggak berlaku tuh? Apa masih yang 203 itu masih berlaku? Ya itu kan dari kepolisian nanti. Yang penting dari Rinua sendiri laporannya akan dicabut hari Senin.